Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Hari Kamis tanggal 27 bulan Agustus 2020. Al-Ghazali mengingatkan tentang hari Kamis malam Jumat. Ada satu waktu yang sangat istimewa. Barang siapa yang tepat menggunakan waktu itu untuk meminta ampun akan diampuni. Kalau minta pertolongan akan diberikan pertolongan. Oleh karena itu beliau Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi mengingatkan kepada kita untuk memanfaatkan hari yang demikian istimewa sejak hari Kamisnya. Dan saya percaya para santri bisa melakukannya karena itu pernah kita pelajari secara sungguh-sungguh selama kita di pesantren atau di berbagai lembaga pendidikan agama yang lain. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan kepada kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog kita hari ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk sungguh-sungguh memperhatikan aspek batin, aspek rohani, aspek hati. Kita tahu bersama bahwa kita sebagai manusia tidak hanya terdiri dari daging, kulit, tulang, tapi juga ada aspek jiwa. Kita sudah secara sungguh-sungguh menjaga, memperhatikan karunia Allah yang termasuk aspek dohir. Kita mandi 3 kali paling tidak, menggunakan sabun, menggunakan pembersih wajah, sikat gigi, minyak wangi atau minyak rambut, dan segala hal yang kita pakai untuk menjaga karunia tubuh. Tinggal bagaimana aspek yang sifatnya batin ini juga kita jaga. Bahkan kalau harus diperbandingkan, maka aspek-aspek yang sifatnya roh ini jauh lebih penting. Ketika roh ini dipanggil oleh Allah, daging, kulit, dan tulang yang sangat membanggakan bagi seseorang hanya menjadi seonggok daging yang barangkali nilainya kalah dengan harga daging seekor ayam. Daging itu menjadi luar biasa karena ada ruh yang ditiupkan, min ruhi kata Allah, bagian dari ruhku. Itulah sebabnya kenapa daging, kulit, tulang yang tidak berharga itu menjadi sangat bernilai, sangat dihargai. Para santri, persoalannya bagaimana
kita bisa memelihara aspek-aspek yang sifatnya rohani agar itu tetap terjaga kesehatannya, tetap salim. Yang pertama, bisa memberikan semacam pengaruh kepada aspek-aspek yang sifatnya zahir. Karena sebenarnya apa yang dilakukan oleh tangan, dilakukan oleh lisan, dilakukan oleh telinga, kaki, dan anggota tubuh yang lain sebenarnya hanya menjalankan perintah saja dari akal dan hati. Ketika akal dan hati ini baik, maka kita akan cenderung melihat yang baik-baik. Kita akan cenderung memastikan mendengar yang baik-baik. Kita hanya berpikir yang baik saja. Kita hanya berimajinasi sesuatu yang menimbulkan manfaat. Tapi kalau akal dan hati ini tidak baik, maka kita sering mendengar bagaimana seorang istri bisa membunuh suami atau sebaliknya, seorang suami bisa menyakiti istrinya, atau anak menyakiti orang tuanya, atau sebaliknya orang tua membunuh anaknya. Ini karena hati dan pikiran tidak baik, sehingga memberikan instruksi kepada anggota tubuh, instruksi yang tidak baik. Dan besok ketika kita sudah meninggal, yang akan sowan ke hadirat Allah adalah ruh kita. Oleh karena itu penting bagi kita bagaimana kita menjaga ruh, menjaga hati kita, menjaga jiwa kita, merawat batiniah kita. Para santri, satu cara yang Allah berikan agar hati ini menjadi tetap bersih, hati ini tetap seperti bagaimana diciptakan oleh Allah sebagai mahligai, sebagai sebuah instrumen agar kita bagaimana bisa mengenal dan bersambung selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar itu semua tetap sehat, tetap selamat. Satu di antaranya adalah dengan banyak berzikir. Dan itu sering disampaikan oleh Allah dalam kitab sucinya atau pesan-pesan dari Rasulnya agar kita selalu berzikir. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Allah itu memiliki para malaikat yang pekerjaannya keliling-keliling jalan-jalan. Memang sudah ada malaikat yang lain, yaitu malaikat hafallah yang akan membawa amal kebaikan kita. Ya. Kemudian juga ada malaikat pencatat amal yang secara detail, detik per detik, memberikan catatan-catatan yang akurat tentang apa yang kita lakukan. Lah, malaikat yang berkeliling-keliling ini diantaranya adalah melihat majelis-majelis, kumpulan-kumpulan orang. Mereka sedang apa, mereka sedang membicarakan apa, mendiskusikan apa, sedang merencanakan apa. Satu di antaranya tugas mereka adalah mencari majelis-majelis zikir. Sekelompok orang yang berkumpul kemudian berzikir bersama. Baik berzikir itu dengan cara melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah, atau mereka mempelajari ilmu. Nah, ini juga termasuk berzikir. Ketika malaikat ini
menemukan, maka malaikat itu saling memanggil, tanadau halumu ila bughiyatikum, ayo aku menemukan, mari datang ke sini semua. Kemudian mereka saling membentangkan sayap-sayapnya hingga penuh sampai ke langit. Para santri, apabila orang-orang yang berzikirku telah selesai, mereka naik ke langit. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, padahal sebenarnya Allah sudah mengetahuinya. Kalian dari mana? Tanya Allah. Para malaikat yang tugasnya berkeliling itu menjawab, kami datang dari hamba-hambamu di bumi. Mereka bertasbih, mereka bertakbir, mereka bertahlil, mereka bertahmid dan memohon kepadamu. Kemudian Allah bertanya, mereka minta apa kepadaku? Para malaikat itu menjawab, mereka memohon surgamu. Allah bertanya lagi, apakah mereka itu melihat surgaku? Tidak, wahai Rabb. Dia bertanya lagi, apakah mereka melihat nerakaku? Mereka menjawab, tidak. Allah bertanya lagi, bagaimana jika mereka melihat nerakaku? Para malaikat menjawab, mereka akan meminta ampunan kepadamu. Allah berfirman lagi, aku mengampuni mereka, memberi apa yang mereka minta, dan aku memberikan perlindungan dari yang mereka lindungi, yang mereka ingin berlindung. Para santri, kemudian para malaikat itu menyampaikan informasi, wahai Rabb kami, Rabbana, ya Rabbana, di antara mereka ada seseorang, dia seorang yang banyak berbuat dosa ya Rabb. Sebenarnya dia hanya lewat saja, tapi kemudian ikut duduk bersama mereka. Apakah orang ini termasuk orang yang berzikir atau bagaimana? Kemudian Allah berfirman, dia juga aku ampuni. Mereka semua adalah satu kelompok. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang akan sengsara. Para santri, dari hadis ini menunjukkan betapa sangat berharganya majelis zikir. Bahkan orang yang lewat, yang tidak sengaja dan ikut duduk di situ pun nilainya disamakan. Lebih penting lagi, malaikat khusus diciptakan oleh Allah untuk berkeliling-keliling melihat majelis zikir. Ini penting kita catat dan kita tandai dengan tinta merah agar kita tidak mudah untuk ikut dalam sebuah majelis, sebuah perkumpulan. Kita harus bisa memastikan perkumpulan majelis yang kita akan hadiri, yang akan kita ikuti adalah majelis-majelis yang di sana ada zikir kepada Allah, majelis-majelis yang di sana ada pembahasan, ada diskusi, ada pelajaran, ada pendidikan yang berkaitan dengan ilmu Allah. Para santri,
zikir, sebagian zikir itu malah langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri bersaksi bahwa Rasulullah pernah bersabda, apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah Allahu Akbar, maka Allah berfirman, benar hambaku, tidak ada sesembahan selain aku, dan akulah Allah yang maha besar. Apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallahu wahdah, maka Allah berfirman, benar hambaku, tidak ada sesembahan kecuali hanya aku. Dan ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah la syarikalah, Allah berfirman, benar hambaku, tidak ada sesembahan kecuali aku, dan tidak ada sekutu bagiku. Dan apabila seorang hamba, seorang manusia mengucapkan la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, Allah berfirman, benar hambaku, tidak ada sesembahan kecuali aku, hanya bagiku segala kerajaan dan hanya bagiku segala pujian. Para santri, apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, Allah akan menjawab, benar hambaku, tidak ada sesembahan kecuali aku, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganku. Para santri, ini adalah zikir-zikir yang Allah langsung respon, yang langsung Allah jawab. Ini menandakan bahwa zikir itu sungguh sangat penting. Kita harus memiliki kesadaran tentang arti penting zikir, dan kepastian kita memang harus menghiasi hari-hari kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir yang membuat malaikat kebingungan untuk mencatatnya. Ketika seseorang mengucapkan ya Rabbi lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, maka para malaikat kesulitan untuk menilai bagaimana nilai atau pahala dari apa yang dibaca oleh hamba tersebut. Kemudian malaikat matur kepada Allah, ya Rabbana, sesungguhnya hambamu mengucapkan ucapan yang kami tidak tahu bagaimana mencatatnya. Kemudian Allah bertanya, sebenarnya Allah sudah mengetahuinya, apa yang diucapkan hamba itu. Para malaikat menjawab, Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, kata malaikat. Kemudian Allah berfirman, tulislah sebagaimana yang diucapkan hambaku itu hingga dia menemui aku, nanti aku yang akan memberikan pahala kepadanya.
para santri ada satu kalimat dzikir, satu kalimat pujian yang membuat malaikat bingung mencatatnya. Setelah sampaikan kepada Allah, Allah berfirman, catatlah apa adanya sampai hamba itu nanti di akhirat ketemu aku, dan aku yang akan memberikan pahala yang setimpal. Para santri, pada hari kiamat kelak kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 99 dokumen. Setiap dokumen panjangnya sejauh pandangan mata. Pada saat itu Allah bertanya kepada kita, dari dokumen-dokumen itu apakah ada yang kamu ingkari? Orang menjawab, tidak ada. Apakah kamu merasa dizalimi oleh malaikat penjagaku? Mereka menjawab, tidak. Apakah ada sesuatu yang kamu merasa kamu lakukan kemudian tidak tercatat? Mereka menjawab semuanya, tidak. Kemudian Allah memberikan sebuah kartu kecil yang di dalamnya ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Para santri, Allah memerintahkan kepada hamba itu, sekarang bawa 99 dokumen ini dan kartu kecil yang berisi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan Allah berfirman, kamu tidak akan dianiaya, tidak ada sedikit pun perbuatanmu yang tidak dinilai oleh malaikat penjagaku. Benar. Kemudian ditimbang 99 dokumen yang setiap dokumen itu panjangnya sejauh pandangan mata, kemudian ditimbangkan dengan kartu kecil yang isinya kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kemudian dokumen-dokumen yang dahsyat, yang berat itu menjadi ringan, dan sebaliknya kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu menjadi berat. Memang tidak ada timbangan. Tidak ada seorang pun yang lebih berat jika ditimbang daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Para santri, zikir itu sudah seperti tadi saya sampaikan, demikian dahsyat keutamaannya. Bahkan satu kalimat Allah ini cukup untuk membuat timbangan kita lebih berat kebaikannya ketimbang keburukannya. Moga-moga dengan vlog kita kali ini, yang pertama kita bisa menghiasi hari-hari kita dengan zikir. Yang kedua, kita tetap memiliki kesadaran bahwa zikir itu adalah sangat penting dan kita harus memiliki kepastian untuk selalu berzikir. Dan moga-moga seandainya Allah memanggil kita, Allah juga memastikan kita menutup usia kita dengan zikir la ilaha illallah, man akhiru kalamihi qaulu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, orang itu pantas untuk masuk surga. Semoga kita semua bisa mengakhiri hidup ini dengan kalimat la ilaha illallah. Amin. Akhiran wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.